Sobat Hidayah Ilahi, nih ya, ada rombongan haji ya. Dia ini memakai emas berkilo-kilo dan dia mengalami hal yang sangat mengerikan. Hai Sobat Hidayah Ilahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hidayah Ilahi dan kembali lagi Sobat bertemu dengan saya Rizky Nur Hidayah. Kali ini Rizky akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang rombongan haji. Beliau mengenakan emas yang berlebihan, banyak sekali, bahkan sampai kalau misalkan dihitung beratnya tuh sampai berkilo-kilo gitu ya. Dan bahkan dia pun mengalami hal yang sangat mengenaskan. Dan hal apa yang terjadi pada dia? Bagaimanakah kisah selengkapnya? Sebelum Rizky melanjutkan kisahnya, buat para sobat Hidayah Ilahi yang belum subscribe dulu channel Hidayah Ilahi. Dan buat teman-teman semuanya, khusus para subscriber Hidayah Ilahi, khusus para penonton setia Hidayah Ilahi, ini ada nomor pribadi Rizky. Jadi bagi kalian semuanya yang mau mengirimkan cerita ya, yang ingin dibawakan Hidayah Ilahi supaya bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, boleh banget langsung saja, ini ada nomor pribadi Rizky. Langsung disimpan dan kirimkan cerita kalian supaya bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nah, bagaimanakah cerita selengkapnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna untuk menjaga privasi dan kenyamanan kita bersama. Baiklah sobat, sudah penasaran dengan ceritanya? Tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja masuk ke ceritanya. Nah, jadi kisah ini bermula pada saat musim haji. Beberapa rombongan haji dari Indonesia pun berangkat menuju ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah haji. Di sini ada yang mencolok nih Sobat Hidayah Ilahi, yaitu tentang seorang rombongan, bukan seorang tapi ada beberapa orang rombongan ya, dan mengenakan perhiasan yang banyak sekali. Dari kelima jarinya ini dihiasi oleh cincin-cincin ya. Gelangnya juga banyak banget sampai sikut ya. Nanti juga ada gambarnya supaya sobat bisa melihat bagaimanakah gambarannya. Nah, kemudian rombongan itu pun sampai di Tanah Suci dengan selamat. Perjalanannya begitu lancar. Sesampainya di sana, ada salah satu jamaah yang bilang dengan rombongan tersebut, "Bu, mohon maaf, ini kan kita sedang ada di Tanah Suci. Kita sebagai orang asing, lebih baik kita tidak perlu mengenakan perhiasan yang banyak seperti ini. Mohon dikurangi. Kalau misalkan kita mengenakan perhiasan yang banyak begitu kan, apalagi kan takutnya nanti ada orang-orang yang berniat jahat sama ibu. Mending dikurangi aja deh perhiasan yang ibu pakai." Nah, terus orang-orang dari rombongan yang mengenakan perhiasan banyak tadi bilang nih, ada salah satu orang yang bilang, "Allah, kamu iri kan, kamu gak pakai perhiasan kayak aku kan? Udah deh, gak usah banyak omong." Nah, ibu-ibu tadi yang menjawab kita sebut saja namanya Marpuah. Jadi ada 4 orang ya, dia ini ada 4 wanita yang mengenakan perhiasan berlebihan. Kita sebut saja namanya Marpuah dan kawan-kawan. Nah, di situ ketika Marpuah ini diberi nasihat oleh salah satu jamaah haji, si Marpuah ini malah bilang, "Allah, banyak omong, bilang aja kamu iri kan?" Nah, di situ malah bukannya menjadi sadar gitu bahwa hal yang dia lakukan salah, tapi malah bilang kepada orang tersebut, "Iri, kue." Kan harusnya nggak boleh gitu kan ya. Apalagi itu di Tanah Suci, kita harus berhati-hati dengan omongan kita. Karena ucapan adalah doa, dan doa yang kita panjatkan di Tanah Suci akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian setelah mereka selesai beristirahat, mereka pun melakukan serangkaian ibadah haji. Dan Marpuah dan ibu-ibu yang lainnya satu geng ini pun melaksanakan ibadah haji mengenakan kain ihram, namun tetap menggunakan perhiasan yang berlebihan. Pada saat mereka ini hendak memasuki Masjidil Haram, salah satu teman Marpuah yang kita sebut saja namanya Ida ya, ketika Ida ini menginjakan kakinya di Masjidil Haram, tiba-tiba kaki Ida lemes. Lah semua orang juga kaget lah ya. Wong mikir bergas, sehat walafiat, ajek-ajeknya kak isu lemes kayak kue. Semua orang pun kaget nih melihat keadaan Ida yang sedemikian rupa. Kemudian salah satu terleader Indonesia ya membantu Ida supaya bisa mengenakan kursi roda. Karena kaki Ida ini sangat lemas dan tidak bisa berdiri nih teman-teman. Ibaratnya ini lumpuh sementara gitu mungkin ya.
Tapi nggak tahu nih sementara atau selamanya, astagfirullahaladzim. Ya, amit-amit cabang bayi. Nah, kemudian pada saat tour leader ini memberikan kursi roda kepada Ida, tour leader ini juga berpesan, Bu Ida, segeralah bertaubat Bu. Sadar bahwa apa yang ibu lakukan ini salah. Segeralah sholat taubat supaya kesalahan-kesalahan yang ibu lakukan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah mendengar pernyataan dari tour leader Indonesia, ya, tour leader haji, Ibu Ida pun langsung bertobat dan meneteskan air matanya. Nah, kemudian mereka pun melanjutkan ibadah tawafnya, sedangkan Ibu Ida tetap melanjutkan ibadahnya. Namun di sini Ibu Ida menggunakan kursi roda dan dibantu didorong oleh petugas Mekah. Kemudian Marpuah, Ida, teman-teman yang lain dan para rombongan jamaah haji yang lainnya, mereka pun melanjutkan ibadahnya, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian pada saat semua rombongan selesai melakukan ibadah tawaf, ada salah satu rombongan ya dari gengnya Marpuah ini yang kita sebut saja namanya Narti. Nah, padahal Narti ini sebelumnya masih berada di samping temannya. Tapi ketika selesai menjalankan ibadah tawaf, tiba-tiba Narti ini tidak ada. Dilengak-lengok kanan kiri, maju mundur. Si Narti ini tidak ada. Dicari-cari nih oleh para teman-teman rombongan yang lain pun, Narti tidak juga ditemukan. Nah, di sini setelah dicari-cari ya di sekitaran Masjidil Haram, di sekitaran Ka'bah, si Narti tidak kunjung ketemu juga. Nah, kemudian ketika semua rombongan dari Indonesia ini sudah berkumpul, salah satu tour leader jamaah haji pun meminta kepada semua rombongan untuk berdoa supaya Narti bisa cepat ditemukan. Kemudian setelah mereka berdoa dan tidak henti-hentinya mereka mencari keberadaan Narti dan meminta tolong kepada petugas keamanan Mekah, tiba-tiba petugas tour leader Indonesia pun mendapatkan telepon. Telepon itu mengatakan bahwa Narti sekarang berada di Maktab Brunei Darussalam. Maktab ki maksudnya gini, hotel tapi hotelnya rombongannya dari negara Brunei Darussalam. Nah, ya kaget kabeh lah ya wong-wong ya. Semua orang tuh kaget banget. Loh, kok bisa Narti berada di sana? Padahal jarak antara hotelnya Narti dan juga hotelnya Brunei Darussalam itu jauh banget. Tapi ini Narti bisa sampai di sana dong. Kayak cara melaku gue keselera karuan dan ya. Nah, kemudian kenapa kok bisa rombongan Brunei Darussalam mengetahui bahwa Narti itu adalah anggota rombongan Indonesia? Karena pada saat itu Narti menggunakan gelang, ya, gelang yang terbuat dari besi, ya. Di situ terdapat gambar bendera Indonesia dan juga terdapat barcode. Nah, kemudian mereka pun men-scan barcode yang berada di gelang Narti, ya, dan ternyata di situ terdapat data diri Narti, dia nginep di hotel mana. Nah, makanya dari situ Narti bisa ditemukan. Untungnya Narti ini memakai gelang yang disediakan oleh pihak pengelola haji. Nah, karena memang ketika kita memakai gelang itu, ya, itu adalah sebagai tanda pengenal kita berasal dari mana, data diri kita di mana, untuk berjaga-jaga ketika kita kesasar atau mungkin kehilangan rombongan kita. Dan alhamdulillahnya Narti pun bisa ditemukan dan Narti bisa balik bersama dengan rombongan-rombongan yang lainnya. Nah, lantas bagaimanakah dengan Marpuah? Nah, Marpuah ini ketika selesai menjalankan ibadah haji, tubuh Marpuah ini merasa tidak enak badan. Tubuhnya panas, batuk, demam. Nah, keadaan Marpuah ini semakin memburuk yang akhirnya Marpuah dibawa ke rumah sakit. Pada saat di rumah sakit, ternyata Marpuah ini mengalami penyakit pneumonia. Pada saat semua rombongan ini bersiap-siap untuk pulang ke tanah air karena selesai menjalankan ibadahnya, namun di sini Marpuah masih tetap menjalankan perawatannya di rumah sakit dan belum bisa pulang ke Indonesia. Nah, ketika semua rombongan yang berangkat bersama dengan Marpuah selesai menjalankan ibadah haji, hari ini adalah hari di mana mereka semua berkemas-kemas dan pulang ke tanah air karena selesai menjalankan ibadah. Sedangkan Marpuah hanya bisa berbaring di kamar rumah sakit, di ICU dan menjalani perawatan karena mengalami penyakit tersebut. Dan selang beberapa hari, alhamdulillah keadaan Marpuah telah membaik. Namun Marpuah di sini telah ditinggal oleh para teman-teman rombongan yang lainnya.
dan Marpuah pun pulang ke tanah air dengan keadaan yang sudah membaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan entah apa yang telah dilakukan oleh para rombongan tersebut, entah hal itu karena mereka menggunakan perhiasan yang berlebihan atau mungkin karena ada hal lain yang mereka lakukan di tanah air. Wallahu alam ya teman-teman. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Di sini Rizky tidak bermaksud untuk menyudutkan orang-orang ya, tidak bermaksud untuk memberikan berita bohong. Namun di sini Rizky menceritakan cerita yang sudah ada, yang dikutip dari Quora.com, karena di situ banyak orang-orang yang pergi haji ataupun umroh menceritakan pengalaman-pengalaman aneh, dan salah satunya adalah cerita yang Rizky bawakan kali ini. Jadi bagi teman-teman semuanya yang percaya boleh, atau mungkin yang tidak percaya juga boleh banget. Rizky serahkan semua pendapat kepada kalian masing-masing. Dan itulah Sobat Hidayah Ilahi, kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Janganlah kita bersikap sombong, karena sombong adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah rendah hati dimanapun, kapanpun kita berada. Rizky juga memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak buat para Sobat Hidayah Ilahi yang sudah dukung channel Hidayah Ilahi, matur suwun sangat. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton video ini, baru klik video ini, jangan lupa kalian subscribe video ini. Bantu channel Hidayah Ilahi dengan cara klik like, comment, subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari channel Hidayah Ilahi. Dan bagi teman-teman semuanya yang mau mengirimkan sebuah cerita atau mungkin ingin lebih kenal lebih dekat lagi dengan Rizky juga boleh banget. Ini ada nomor pribadi Rizky, boleh banget silakan kalian simpan dan kirim WA di nomor ini ya Sobat Hidayah Ilahi. Dan apabila kalian pengen mengirimkan kritik ataupun saran buat Hidayah Ilahi atau mungkin buat Rizky pribadi juga boleh banget. Langsung saja tulis di kolom komentar atau mungkin langsung kirim di nomor WA Rizky ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian dari Rizky, terima kasih sudah menonton. Saksikan cerita-cerita yang menarik lainnya hanya di Hidayah Ilahi. Matur suwun sangat, Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.